Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NIM 8114183002. Kali ini saya akan membahas tentang hukum dan politik di Indonesia. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian tentang politik hukum. Secara etimologis, istilah hukum politik merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, yaitu recht politik, yang terdiri dari dua kata, yaitu recht dan politik. Istilah ini jangan disamakan dengan yang terakhir, hukum politik yang diajukan oleh Van Marseveen, karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah terakhir mengacu pada istilah lain yang disarankan oleh Van Marseveen untuk menggantikan istilah hukum konstitusional. Untuk itu, ia menulis kisah yang berjudul Politik Recht als Opvolger van het Staalrecht. Yang selanjutnya akan saya bahas yaitu pengertian hukum politik nasional dan hukum nasional. Kebijakan hukum nasional diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara di bidang hukum yang ada dan ada serta merupakan hasil dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Yang kedua, kata nasional sendiri diartikan sebagai wilayah di mana kebijakan hukum mulai berlaku. Dalam hal ini adalah wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut definisi tersebut, kebijakan hukum nasional yang dimaksud di sini adalah kebijakan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang hukum yang berlaku apa adanya. Hal tersebut bermula dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan bernegara yang diinginkan atau yang biasa disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas tentang tujuan politik hukum nasional. Kita telah mengacu pada kalimat terakhir dari definisi kebijakan hukum nasional. Maka jelaslah bahwa kebijakan hukum nasional dikembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini sendiri memiliki dua aspek yang terkait, yaitu yang pertama, sebagai instrumen atau sarana dan tahapan yang melaluinya pemerintah dapat menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkannya. Yang kedua, dengan adanya sistem hukum nasional ini terwujudlah cita-cita terbesar bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tentang hubungan hukum dan politik. Hubungan antara hukum dan politik tergantung pada bagaimana kita melihat apa yang kita maksud dengan hukum dan apa yang kita maksud dengan politik. Jika kita mengambil posisi non-dogmatis, akan menemukan bahwa hukum bukanlah sekedar aturan yang ditetapkan oleh kekuatan pada politik. Ada pertanyaan lain tentang hubungan antara kekuatan hukum dan kekuatan politik, itu tetap saja ada. Namun, jika kita memiliki pendapat positif yang memandang hukum hanya sebagai produk kekuatan politik, pertanyaan tentang hubungan antara kekuatan hukum dan kekuatan politik menjadi tidak relevan, karena pada akhirnya diidentikan dengan hukum dan kekuasaan politik. Yang kedua, pada hakikatnya, hubungan hukum dan politik dalam ketatanegaraan diatur sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang 1945, antara lain pernyataan bahwa asas Indonesia adalah negara hukum atau bisa disebut rule of law, dan pemerintahan konstitusional atau konstitusi. Unsur terpenting negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak fundamental atau dalam
bahasa lain, pernyataan lain adalah tidak ada aturan hukum tanpa pengakuan dan perlindungan hak-hak fundamental. Yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh politik dalam pembentukan hukum nasional. Yang pertama, dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi harus mampu berkomunikasi dengan entitas lain untuk mengambil alih kepentingan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada hal yang mengherankan bahwa hukum dapat berinteraksi dengan politik. Undang-undang ini akan membantu untuk lebih memahami atau menafsirkan ketidaktaatan dan kekacauan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam hukum yang reaktif, ruang dialog lebih dari cukup untuk menghadirkan wacana pluralistik dan gagasan sebagai pernyataan. Yang kedua, pembentukan hukum dan keputusan diekspresikan melalui himbauan politik untuk pendidikan hukum. Pengaruh politik tidak bisa lepas dari setiap langkah pembuatan undang-undang dan aturan yang ada pada gilirannya menghasilkan muatan undang-undang dan aturan pemerintah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membuat regulasi hukum dari perkembangan regulasi yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Selanjutnya adalah hukum dan kekuasaan. Menurut John Austin yang dikutip oleh Lily Rashidi, hukum adalah tatanan badan legislatif hukum, atau biasa disebut hukum adalah tatanan kedaulatan. Dalam arti tatanan mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang berdaulat. Perdebatan tentang hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah yang panjang dalam jurisprudensi. Bagi positivisme hukum seperti John Austin, hukum tidak lebih dari produk politik atau kekuasaan. Yang kedua, dapat dikatakan bahwa negara adalah ekspresi atau wadah kekuatan politik yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang merupakan hasil dari berbagian keputusan yang diambil yang secara tidak langsung oleh pemerintah. Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur dirinya sendiri secara luas untuk menangani masalah sosial yang kompleks dan global. Peraturan ini merupakan subjek dari proses pengambilan keputusan politik yang mengarah pada aturan yang diadopsi secara formal, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah hasil resmi dari pengambilan keputusan politik para gubernur. Yang selanjutnya, yang pada akhir ini adalah saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, politik dan hukum adalah subsistem dari sistem sosial. Masing-masing fungsi ini memiliki fungsi khusus untuk memajukan seluruh sistem sosial. Secara umum, undang-undang juga memiliki fungsi kontrol sosial, penyelesaian konflik, dan inovasi teknis atau sosial. Fungsi politik untuk memelihara dan menyesuaikan sistem atau biasa disebut socialization dan recruitment. Yang selanjutnya konversi atau rule making, rule application, rule adjudication, interest articulation, dan aggregation. Dan fungsi kapabilitas atau regulatif, ekstraktif, distributif, and responsive. Yang kedua, adanya hubungan antara hukum dan politik tergantung pada bagaimana kita bisa melihat apa yang kita maksud dengan hukum dan apa yang kita maksud dengan politik. Jika kita mengambil posisi dogmatis dan menemukan bahwa hukum bukan sekedar aturan yang ditetapkan oleh kekuatan politik. Pertanyaan lain tentang hubungan antara kekuatan hukum dan kekuatan politik tentu saja tetap ada. Namun, jika kita memiliki pendapat positif yang memandang hukum hanya sebagai produk kekuatan politik,
maka pertanyaan tentang hubungan dan antar kekuatan hukum dan kekuatan politik menjadi tidak relevan, karena pada akhirnya diidentikan dengan hukum dan kekuasaan politik. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika masih banyak ada salah kata atau kekurangan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.